Tanggal 21 April 1879, Kartini dilahirkan, tepatnya di kota Jepara, Jawa Tengah. Kartini memperjuangkan pendidikan untuk kaum wanita agar derajat kaum wanita terangkat. Pada saat itu, Kartini merasa tidak bebas menentukan pilihan, bahkan merasa tidak mempunyai pilihan sama sekali karena dilahirkan sebagai seorang wanita. Kartini selalu diperlakukan beda dengan saudara maupun teman-temannya yang pria. Kartini sempat memperoleh pendidikan sampai ELS, singkatan dari Europese Lager School atau tingkat sekolah dasar. Sebagai Bupati Jepara, orang tua R.A. Kartini masih menjalankan kebiasaan yang berlaku di keluarga bangsawan, di mana setelah seorang wanita menamatkan sekolah dasar, ia harus menjalani masa pingitan sampai tiba saatnya untuk menikah. Hal yang sama terjadi pada R.A. Kartini. Dalam masa pingitan, dimanfaatkan beliau dengan banyak menulis dan berkirim surat kepada sahabat penanya dari kalangan bangsa Belanda, antara lain Mr. J.H. Bendanon dan istrinya. Isi suratnya antara lain bercerita tentang posisi wanita dalam keluarga, adat istiadat, dan keterbelakangan wanita. Tulisan dari surat-surat Kartini dikumpulkan oleh mereka dan dibukukan dengan judul Dur Duisternis tot Licht yang diterjemahkan menjadi Habis Gelap, Terbitlah Terang. Selain itu, Kartini atas izin ayahnya mendirikan sekolah di halaman belakang rumahnya untuk anak gadis yang tinggal dekat rumahnya di Jepara. Di sekolah tersebut diajarkan pelajaran membaca, menulis, menjahit, dan memasak. Semuanya itu diberikannya tanpa memungut bayaran alias gratis. Walaupun tekad Kartini sangat besar untuk keluar dari kebiasaan dan adat istiadat di daerahnya, orang tua Kartini yang seorang Bupati Jepara, RMAA Sosroningrat, tetap memaksanya menikah dengan duda Bupati Rembang bernama Raden Adipati Joyodiningrat. Kartini pun menikah pada tanggal 12 November 1903. Setelah menikah, Kartini masih diperbolehkan suaminya untuk mengajar gadis-gadis di halaman rumah dinas suaminya yang tinggal di Rembang. Pada tahun 1913, berdirilah sekolah Kartini pertama di Semarang. Sekolah Kartini didirikan oleh Yayasan Van Deventer yang memiliki tujuan sama dengan Yayasan Kartini di Den Haag, yaitu pentingnya meningkatkan derajat kaum wanita. Pada tahun yang sama, didirikan pula sekolah Kartini di Jakarta. Disusul kemudian di Madiun, di Malang, dan Cirebon pada tahun 1916, di Pekalongan pada tahun 1917, di Indramayu, Surabaya, dan Rembang pada tahun 1918. Sejak awal abad ke-20, buku Habis Gelap Terbitlah Terang menjadi pendorong semangat para wanita Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya. Salah satu surat yang ia kirim kepada Profesor F.K. Anton dan istrinya tanggal 4 Oktober 1904, Kartini mengatakan, "Apabila kami sangat meminta pendidikan dan pengajaran bagi gadis-gadis, bukanlah sekali-kali karena kami hendak menjadikan anak perempuan itu saingan bagi orang laki-laki, melainkan agar kami lebih cakap,
dalam melakukan kewajiban kami menjadi pendidik yang pertama. Dari surat Kartini ini jelas tersurat keinginan yang sangat besar dalam meningkatkan derajat kaum wanita melalui pendidikan, yang tujuannya agar kaum wanita memiliki kemampuan yang cukup dalam menjalankan kewajibannya sebagai ibu dari anaknya maupun sebagai istri, bukan untuk menyaingi apalagi mengalahkan kaum laki-laki. Perjuangan era Kartini yang paling menonjol adalah mengangkat perempuan Islam dari jeratan adat dan menjadikan Al-Quran sebagai sumber cita-cita pembaruan. Ketetapan hati Kartini untuk tetap melanjutkan perjuangannya dapat dilihat dalam tulisannya kepada salah satu sahabatnya, Stella, seorang wanita Belanda berikut ini. Aku mesti menuntut kebebasanku. Stella, aku hendak perdengarkan kepadamu. Manakah aku akan menang bila tiada berjuang? Tiada perjuangan, tiada kemenangan. Akan berjuang, Stella, aku akan merebut kemenanganku. Aku tidak gentar karena keberatan dan kesukaran. Perasaanku, aku cukup kuat mengalahkan itu semua. Perjuangan beliau diwujudkan antara lain dengan mendirikan sekolah gratis untuk gadis-gadis yang ada di sekitar rumah ayahnya. Mereka belajar selama 4 kali dalam seminggu. Jumlah muridnya hanya 7 orang. 2 di antaranya adalah adiknya sendiri, yaitu Kardinah dan Rukmini. Jumlah tersebut memang sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah murid pada masa kini. Namun, setelah dibuka sekolah Kartini 1913 di Semarang, bertambahlah wanita yang mengenyam pendidikan. Kepeloporan Kartini dalam mengangkat derajat kaum wanita melalui pendidikan juga mendorong tokoh-tokoh lain seperti Raden Dewi Sartika di Jawa Barat, Nyai Ahmad Dahlan dari Yogyakarta, Rohana Kudus dari Minangkabau untuk melakukan hal yang sama. Pemikiran era Kartini akhirnya mendorong kaum wanita masa itu untuk ikut serta dalam pergerakan nasional. Antara lain, dengan mendirikan organisasi-organisasi yang memiliki tujuan yang lebih luas. Berbagai organisasi pergerakan wanita didirikan untuk mewujudkan cita-cita Kartini. Di antaranya, Putri Mardika di Jakarta tahun 1912. Wanita di Jepara tahun 1915. Pawiatan Wanita di Magelang tahun 1915 dan Wanita Susila di Pemalang tahun 1918. Tidak hanya menyangkut kemajuan kaum wanita, tetapi juga memperjuangkan kemajuan bangsa Indonesia. Organisasi-organisasi tersebut diantaranya Wanita Utama didirikan tahun 1920, Wanita Mulia tahun 1920, dan sebagainya. Sekarang, kaum wanita Indonesia telah memperoleh kedudukan dan hak yang sama dengan kaum pria, baik dalam pendidikan maupun dalam pekerjaan. Keadaan ini bisa dilihat, antara lain, pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh kaum pria, kini dilakukan juga oleh kaum wanita. Wanita sekarang memiliki kesempatan yang sama
untuk mengembangkan diri dalam berbagai bidang profesi seperti yang telah disebutkan. Bahkan dalam karir, kaum wanita dapat menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan dan perusahaan-perusahaan swasta.